Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan pemimpin yang bijak. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Saudaraku terkasih, penting kita memahami lebih dahulu tentang pengertian orang bijak. Menurut saya, orang bijak adalah orang yang pandai menggunakan akal budinya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam menentukan sikap atau mengambil keputusan yang tepat dengan cara-cara yang benar. Menurut saya, itulah orang bijak. Pemimpin yang bijak tentu harus taat pada perintah-perintah. Di sini tadi dikatakan memperhatikan perintah-perintah. Menurut saya, perintah yang paling tinggi adalah perintah Allah, yaitu firman Allah. Seorang pemimpin yang bijak tentu ia tunduk pada perintah Allah dengan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Sekalipun seseorang menganut kepercayaan tertentu, namun ada nilai-nilai universal yang terkandung di dalam ajaran agama yang dapat ia terapkan dalam kepemimpinannya. Jadi nilai-nilai yang berlaku universal, ya, contohnya jangan mencuri. Dalam semua agama hal itu ada, dan seorang pemimpin yang bijak sangatlah tidak patut bila mana ia mencuri atau melakukan korupsi. Jadi itu yang pertama, tunduk pada firman Allah. Yang kedua, pemimpin bijak adalah pemimpin yang mentaati hukum, ketetapan yang berlaku dalam suatu negara. Jadi ia bertindak dan melakukan hal-hal yang terkait dengan kewenangan dalam kepemimpinannya harus sesuai dengan undang-undang, sesuai hukum atau ketetapan yang telah ada. Ia tidak boleh bertindak melawan hukum yang sudah ada. Saya memberikan contoh, misalnya di dalam suatu negara ada undang-undang yang telah ditetapkan berkaitan dengan cagar budaya. Contoh misalnya di Jakarta, di Indonesia, ada Tugu Monas. Tugu Monas adalah tugu yang memiliki sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan Tugu Monas, ada hukum yang telah ditetapkan bahwa Monas adalah sebagai cagar budaya yang harus dirawat, dipelihara, tidak boleh dirusak atau diubah, termasuk pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Nah, jika seseorang misalnya pemimpin, dia merubah Monas, termasuk taman dan pohon-pohon yang berada di sekelilingnya, jelas ini melawan hukum.
Sehingga ketika seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum, maka instansi terkait yang punya kewenangan menghentikannya karena tindakannya melawan hukum. Itu sebabnya seorang pemimpin ketika ia diberikan mandat harus tahu dan harus mempelajari kembali apa saja undang-undang yang telah ada, supaya ketika ia menjalankan kepemimpinannya, ia tidak melanggar hukum yang sudah ada. Karena kepadanya diharapkan ia menjadi pemimpin yang bijak, yang taat hukum. Pemimpin yang bijak bisa juga kita melihat dalam hal ketiga. Ia menghormati nilai-nilai etika moral yang berlaku dalam masyarakat, teristimewa dalam masyarakat majemuk. Ia harus menghargai perbedaan. Penghargaannya terhadap nilai-nilai dalam masyarakat harus bersifat merata, tanpa memandang muka. Ketika dia menghargai nilai-nilai kemajemukan dalam masyarakat, maka kemajemukan budaya juga dihargainya. Jadi di sini ia harus punya sikap yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Dan yang keempat, pemimpin yang bijak tidak boleh memihak karena faktor agama. Ia memihak kepada si A karena agamanya sama dengan si A, sementara kepada si B, kepada si C berbeda. Itu artinya memperhatikan perbedaan-perbedaan faktor agama. Ia tidak boleh memihak karena faktor kepercayaan, tidak boleh memihak karena suku, karena kelompok tertentu sama dengan sukunya, maka ia memihak sekalipun sukunya itu melakukan tindakan yang salah. Ia juga tidak boleh memihak karena memperhatikan strata sosial. Misalnya kepada golongan-golongan bangsawan, kepada orang-orang yang memiliki harta, kepada orang-orang yang memiliki status sosial, jabatan, ia bersikap hormat. Tetapi kepada orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya kedudukan, tidak punya nama, ia sepelekan. Jelas itu bukan sikap pemimpin yang bijak. Pemimpin yang bijak, dia menghormati semua masyarakat, terlepas daripada strata sosial yang berbeda dan beragam. Juga hubungan-hubungan sosial tidak boleh dipengaruhi oleh faktor kedaerahan. Misalkan ia berasal dari Pulau A, maka ia memiliki sikap yang sangat istimewa kepada masyarakat yang berasal dari Pulau A. Tapi orang yang berasal dari daerah lain, dia bersikap acuh. Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi pemimpin yang bijak merupakan kebutuhan dalam segala zaman. Saya dan saudara-saudara membutuhkan pemimpin yang demikian. Kita mendambakan pemimpin yang bijak, karena pemimpin yang bijak akan melindungi, akan mengayomi seluruh warga yang dipimpinnya tanpa bersikap diskriminasi. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.